السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وهدى إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ibu bapak jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah segala karunia nikmatnya. Allah kembali izinkan kita dapat menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslim muslimah, salat maghrib berjamaah di awal waktu di tempat yang paling indah, di tempat di rumahnya Allah. Kirim doa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalah-salahnya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Ya, disehatkan oleh Allah dan tetap gembira, tetap bahagia. Itu yang kewajiban kita. Jadi kewajiban kita di samping sholat, belajar, ternyata disuruh senang, disuruh gembira karena merasakan karunia Allah, mensyukuri karunia Allah, rahmatnya, karunianya. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka bergembiralah. Gembira karena rahmat Allah, gembira karena merasakan karunia Allah, gembira karena merasakan hadirnya. Hidup kita tidak mungkin bisa kecuali karena rahmat Allah. Selalu merasakan nikmat Allah ini khairum mimma yajma'un. Kata Allah, lebih baik dibandingkan dengan kalau kita gembira, punya duit, punya rumah, punya kendaraan yang bagus. Ternyata senang ketika kita merasakan hadirnya Allah dalam semua ini kehidupan kita. Itu lebih mulia dari itu semua. Ya, bisa sholat maghrib berjamaah, yaitu keren. Jadi disyukuri, bisa makan, bisa minum dengan tangan kita sendiri, itu kan luar biasa. Bisa jalan dari tempat kita ke musola, karena kita sudah biasa saja, sehingga kita seakan-akan itu bukan dari Allah, padahal itu semua dari Allah. Kulla yaumin, setiap hari, kulla yaumin huwa fi sya'. Allah semua yang mengurus kita, sibuk Allah itu ngurusin kita. Itu nikmat-nikmat yang keseharian Allah berikan kepada kita yang seringkali kita lupa. Ya, maka Nabi bilang apa? Dua nikmat yang seringkali kita lupakan adalah sehat dan kesempatan. Nikmatani, kata Nabi. Dua nikmat yang sering-sering kita lupa bahwa itu dari Allah. Kapan ingat? Ketika duanya hilang. Ketika yang dua-duanya hilang itu baru kita ingat. Sakit, ingat saat sehat kayak apa gitu. Kesempatan, ketika kita nggak punya kesempatan lagi, kita coba dulu kalau saya begini, kalau begini. Nah itu. Baru ketika kita sudah diambil, kesempatan itu nggak ada, baru kita ingat. Maka itu yang dikatakan Rasulullah. Dua nikmat yang sering sekali kita lupakan dari Allah adalah sehat dan fursah, kesempatan. Nah, kita diberikan kesempatan oleh Allah. Sehat Allah berikan, lalu kesempatan oleh Allah diberikan
Untuk apa? Untuk mengabdi, untuk ibadah, untuk mengumpulkan amal. Ya, kemarin sudah saya tegaskan, usia-usia kayak saya lah, kita ya yang sudah 50 ke atas, pikirannya nggak usah yang lain. Kemarin sudah saya sampaikan kan, kalau sudah 50 ke atas pikirannya kemana? Kemana? Hah? Cari bekal untuk kubur, gitu kan? Udah nggak usah mikirin karir, udah nggak ada lagi bicara karir. Udah 50 ke atas itu jangan bicara karir, sudah selesai. Bicaranya apa? Bekal, nyari bekal ke kubur, udah. Nah, itu orang yang pintar kata Nabi. Al-Kais kata Nabi, manil Kais. Rasulullah bilang, siapa sih orang yang pintar itu? Siapa orang yang cerdas itu? Bukan orang yang punya gelar banyak, profesor, doktor, insinyur, sarjana, MM, macam-macam, bukan. Itu gelar akademik saja. Ya, gelar akademik saja. Apalagi sekarang lagi ribut ijazah palsu kan? Orang nggak kuliah dapat ijazah misalnya. Atau lagi ribut kan. Jadi gelar-gelar itu bukan mereka, kata Nabi, bukan mereka orang yang pintar, orang yang cerdas itu. Al-Kais kata Nabi, orang yang pintar itu bukan orang yang bergelar, bukan orang yang punya kedudukan, bukan. Al-Kais man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Itu orang yang cerdas. Siapa mereka? Orang-orang yang punya kemampuan untuk memanage nafsu. Orang-orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan kemauan, keinginan. Oh bahaya Pak, Bu. Kalau orang tidak bisa mengendalikan keinginan itu, hancur dunia ini. Inginnya ini, ingin ini. Maka ada ulama mengatakan apa? Dunia ini tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan orang. Gak akan cukup. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dari miliaran, triliunan makhluk Allah, tapi tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan seseorang. Maka Nabi bilang, orang yang cerdas adalah mereka yang punya kemampuan untuk mengendalikan keinginan. Orang yang punya kemampuan untuk memanage kemauan, keinginan. Nafsunya dikendalikan. Maka di antara manusia yang akan celaka dunia akhirat adalah ittiba'ul hawa, yang suka mengikuti keinginan. Ketika orang mengikuti keinginan terus, ada kemungkinan dia melanggar aturan-aturan, aturan hukum dunia, aturan Gusti Allah. Karena ingin ini. Dan negeri ini sama. Hancurnya satu negeri manapun, termasuk negeri kita ini, ketika penguasa-penguasa dikendalikan oleh keinginan-keinginan. Ingin ini, ingin itu. Korupsi di mana-mana. Coba, kalau saya tanya sama Bapak Ibu, ada nggak orang korupsi yang miskin? Koruptor yang miskin? Nggak ada. Semua koruptor itu orang kaya. Kenapa? Karena ia dikendalikan oleh keinginan. Gitu. Satu itu. Yang kedua, ada nggak koruptor yang goblok? Kasar kan? Bodoh. Kasar lagi nggak? Apa lagi? Bodoh, goblok, apa? Tolong. Bego. Ada nggak? Nggak ada. Mereka semua orang pintar. Tapi Nabi bilang, bukan dia orang pintar itu. Nah, coba. Kan keras Nabi. Kalau bikin, serentetan gelar itu, lulusan Amerika, lulusan Australia, yang koruptor-koruptor itu loh Pak. Nggak ada orang goblok, nggak ada orang tolol, nggak ada orang. Ininya yang tolol, ini yang goblok, yang bodoh di sini. Maka Nabi bilang, bukan dia orang yang pintar itu.
Orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan keinginan itu mahal, Pak. Ingin itu, ingin ini, ingin itu. Kalau tidak bisa mengendalikan keinginan, ya sudah, tabrak semua aturan hukum. Kalau perlu, hukum dibuat untuk bikin payung seakan-akan itu benar. Sengaja. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Lapor dulu, bikin payung hukumnya dulu dong. Biar saya tidak dianggap sebagai pelanggar hukum, bikin payung, lapor sama DPR. DPR bikin, ya sama saja, DPR juga tolong juga gitu. Ya sama-sama karena mengikuti hawa nafsu, goal peraturannya. Sehingga yang dilakukan tidak dianggap melanggar. Kenapa? Mengikuti keinginan. Mengikuti keinginan rakus, tomak. Tok, tahu kan huruf tok? Seret ini nasib. Lubang di tengah, kemudian ada. Itu simbol bagus. Tok itu simbol rakus dan pelit. Orang rakus itu biasanya pasti pelit, nggak ada lubangnya. Tok ini, tek. Kalau terbuka pasti bukan tok. Jadi begini, terus ada seret. Tomak, rakus, tertutup itu. Dia maunya kumpulin duit, kumpulin kekuasaan, kumpulin apa saja, tapi nggak ada keran keluar, nggak mau. Umumnya begitu. Umumnya orang rakus itu pelit. Ya umumnya orang rakus itu pelit. Itu yang pertama. Kata Nabi, orang yang pintar itu adalah mereka, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan keinginan. Bahkan para ulama, orang-orang saleh itu, Pak, ya Bapak, Ibu dan saya belum bisa ngikutin kayak gini. Tapi saya ingin sampaikan, ulama salafus saleh, orang-orang saleh itu bahkan nggak pernah berpikir untuk besok. Hari ini punya uang 10.000, dia makan di warteg 10.000 dengan telur ceplok, udah sayur sop, telur ceplok berapa? 10.000. Bagi dia cukup. Kenapa? Dia nggak pernah berpikir besok. Apa artinya? Dia bilang apa? Besok itu bukan urusanku, besok adalah urusan Allah. Karena dia katakan, tak ada yang menjamin aku bisa sampai besok. Maka dikatakan al-istighna. Al-istighna itu apa? Merasa cukup, merasa kaya. Ghani itu kaya. Istighna merasa kaya. Yang bagus lawan dari tomak tadi istighna. Tomak itu rakus, ingin ini. Lawannya istighna. Selalu merasa cukup, merasa kaya. Jadi kalau hari ini punya uang 10.000, 15.000, 20.000, perut ini cukuplah untuk makan nasi, lalu sayur sop dengan telur ceplok. Di warteg sekarang berapa? 10 sampai 12.000. Dengan es teh manis 15.000. Itu Mas, pasti ya. Penggemar warteg saya. Dari dulu kan warteg. Enak betul. Ya 15.000 sudah. Es teh manis, sop, dadar. Udah berapa Mbak? 15.000. Para ulama itu kayak gitu Mbak. Istighna itu merasa cukup. Loh untuk apa yang lain-lain? Makan perut ini cuma segitu kok. Kenapa orang dikendalikan keinginan? Keingin-ingin besok makannya ini, besok makan ini. Kata para ulama, orang bodoh itu. Kenapa? Emang umurnya sampai besok apa? Sekali lagi, levelnya bukan saya, bukan kita. Nanti marah-marah ada orang, orang kan suruh merencanakan. Iya, agama juga milik kita untuk merencanakan. Makanya tadi saya bilang, ada level makom ulama. Jangankan berpikir 1 tahun, 2 tahun, bahkan berpikir besok aja enggak. Yang selalu dipikirkan apa? Hari ini. Bapak, Ibu, saya habis ini, kalau yang belum makan malam, pulang dari habis sholat isya, makan. Yang ada di rumah apa? Nasi, tempe orek,
atau dadar telur yang tadi dimasak ceplok-ceplok atau belum, bahkan makan nasi goreng yang dijual yang keliling itu yang dimakan, dia nggak berpikir besok mau masak apa. Bahkan Nabi bilang apa, makanan yang bapak, ibu dan saya sampai di mulut saja, kata Nabi, belum tentu masuk lewat kerongkongan jika Allah tidak izinkan. Hanya Allah lah yang mengizinkan makanan. Ketika bapak ibu mengunyah, saya mengunyah. Itu ajaran sufi Nabi yang mengajarkan. Apakah setiap yang anda kunyah itu sampai melewati kerongkongan? Belum tentu kalau enggak Allah izinkan. Satu suapan tiba-tiba ada yang ganjel, ibu bapak muntahkan. Ada apa dibuang? Oh ternyata enggak masuk sampai kerongkongan, sampai apalagi sampai ke lambung. Segitu para ulama dulu ngajarin Pak, untuk agar supaya kita nggak tomak. Perut ini juga segitu-gitunya kok. Coba dari usia kita sekarang itu apa yang belum Allah berikan? Saya itu Pak bukan dengan mikir apa gitu. Hampir semua makanan, dari makanan yang paling sederhana sampai yang paling mewah, kelas hotel mulia itu pernah ikut undangan gitu, diundang sama orang terus makan, diundang sama pejabat-pejabat terus ikut makan. Sebentar saja kok, rasanya cuma di lidah sebentar, habis itu sama yang dibuang pagi hari, Mas Ri. Sama. Terus apa istimewanya? Bahkan kalau nggak hati-hati ada kesombongan kan, gue nama undangan ke hotel mulia, undangan ke Carlis Hotel, undangan di hotel mana? Hotel Borobudur, hotel mana? Jadi dengan bangganya, yang dimakan apa? Ujung-ujungnya dari kambing guling juga. Mana kambing guling? Coba, ya begitu aja kan? Jadi Nabi sudah sampaikan kepada kita semua, jangan engkau mengikuti keinginan, karena keinginan tak akan pernah tuntas. Sampai Nabi bilang, anak Adam itu jika Allah memberikan emas satu lembah diberikan emas semuanya, dia akan meminta kepada Allah lembah yang kedua sama isinya. Sudah dikasih lembah yang kedua, minta yang ketiga, dan seterusnya. Sampai kapan? Kata Nabi, sampai mulutnya disumpal oleh tanah. Artinya sampai mati. Baru berhenti sampai mati. Maka hebat kalau orang punya kemampuan istighna, merasa kaya, enak, merasa cukup dengan apa yang ada. Nanti habis ini makan, ya itu yang kita nikmati, nggak usah mikirin yang lain. Adanya telur ceplok, adanya telur dadar, nggak usah mikirin daging andaka, nggak usah mikirin sapi mah lewat ya, tinggal panggil gitu. Yang ada itu ya satu. Yang kedua, nah ini memang yang kedua kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah wa'amila lima ba'dal maut, beramal untuk persiapan kematian. Itu orang pintar. Nah kita sholat kayak gini kan untuk itu kan. Bapak berangkat dari rumah ke musola, setiap langkahnya dicatat. Oh Masya Allah. Kata Nabi, langkah kaki kanannya adalah Allah angkat derajat. Setiap langkah diangkat derajatnya. Langkah kaki kirinya merontokkan dosa-dosa. Coba, sampai Nabi bilang apa? Andai orang tahu kemuliaan orang sholat berjamaah di masjid, di rumah-rumah Allah, maka dia akan mendatangi walaupun harus merangkak. Jika mereka tahu kemuliaan fadilah, datang ke masjid. Apalagi terus kemudian taklim seperti ini, udah syah. Taklim itu malah merubah Baitur Rahman ini menjadi Raudhah min Riyadil Jannah. Sekejap Pak, sekejap habis sholat maghrib tadi menjadi musola tempat kita sujud kepada Allah, lalu Allah rubah kata Nabi menjadi
taman-taman surga. Kita berada dalam taman surga. Itu istimewanya ngaji, istimewanya ta'lim. Dikaji ayat-ayat Allah, dikaji sunnah-sunnah Nabi. Maka tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini melebihi tempat majlis ilmu. Tidak ada. Dua tempat yang mulia, majlis zikir dan majlis ilmu. Tapi di antara dua itu yang lebih mulia adalah majlis ilmu. Majlis zikir mulia, tapi kalah dengan majlis ilmu. Apalagi kedua-duanya kita gabung. Tadi kita sudah zikir, habis zikir menjadi majlis ilmu, komplit sudah. Dilakukan habis maghrib sampai isya, namanya riba. Apa itu riba? Malaikat Jibril pernah memberitahu kepada Nabi dengan senyum, dengan senang sekali. Tergopoh-gopoh Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, Jibril, kenapa tumben engkau? Aku tidak memberikan kabar gembira. Allah memberitahu kepadaku untuk sampaikan kepada engkau ya Rasulullah. Apa itu? Allah senang suruh menyampaikan kepada engkau bahwa Allah senang dengan orang-orang yang riba. Apa itu? Yang menunggu dari waktu satu waktu ke waktu berikutnya sambil berzikir, sambil ngobrol dialog tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan kita lakukan seperti ini. Untuk apa semua itu? Bekal kubur. Ngumpulin amal, Pak. Ngumpulin bekal untuk menuju jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita selain itu. Nah, dalam konteks amal ini kebetulan kita ada di bulan Dzulhijjah. Saya ingin sampaikan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam Sunan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal salih." Tak ada hari untuk beramal saleh. Tidak ada hari-hari dalam amal saleh ahabbu ilallah yang paling dicintai oleh Allah min hadhil ayyam melebihi hari-hari ini, yakni al-asrul awal Dzulhijjah. 10 hari di pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat angkat tangan. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah lebih mulia dengan jihad di jalan Allah? Kata Nabi, iya. Lebih mulia bahkan dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Hatta kharaja rajulun nafsahu, kecuali dengan seorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwanya dan hartanya, summa lam yarji, kemudian ia tidak kembali pulang. Artinya dia tewas, dia gugur di medan perang. Itu yang bisa mengalahkan amal-amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita ada di hari itu Bapak Ibu sekarang ini. Jadi salat maghrib yang baru kita lakukan beda dengan salat maghrib kemarin sebelum masuk Dzulhijjah. Ngaji hari ini berbeda dengan ngaji kemarin sebelum Dzulhijjah. Baca Quran hari ini beda dengan baca Quran sebelum bulan Dzulhijjah. Allah lipat gandakan semuanya. Maka dikatakan Nabi, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal soleh. Lalu amal soleh apa saja? Nah, tentu banyak sekali. Yang pertama dan utama tentu adalah haji dan umrah. Saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji dan umrah, itu memang menempati posisi tertinggi dalam amal soleh. Kumpul semua rukun Islam, syahadatnya iya, sholatnya iya, zakatnya iya, puasanya iya, sampai terakhir haji umrah. Jadi tuntas semua. Amal terbaik yang paling utama dan pertama adalah haji dan umrah untuk saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji. Satu. Yang kedua, apa kata Nabi? Akhiru ay akhir, perbanyaklah membaca tahlil, ya, membaca tahlil, takbir dan tahmid. Ini dalam Sunan Imam Ahmad. Disuruh kita memperbanyak membaca tahlil la ilaha illallah, disuruh kita membaca banyak takbir Allahu Akbar, disuruh membaca banyak tahmid.
yang dirangkum dalam kalimat tadbis komplit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Komplit itu. Atau takbiran yang sering nanti kita baca. Sebenarnya takbiran itu sudah boleh, tapi kita nggak biasakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita disuruh itu. Perbanyak-banyak takbir, perbanyak kita baca tahlil dan tahmid. Itu sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Yang kedua itu. Yang ketiga, sedekah. Bersedekah untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pahalanya bukan hanya 700 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Sedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu yang keempat, puasa minimal 1 hari. Kapan? Nanti hari Kamis, pada saat Arafah. Minimal dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh nggak puasa? Boleh. Bagi yang sanggup silahkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagi yang tidak mau puasa tanggal berapa? 8, 9 silahkan tarwiyah sama Arafah. Tapi paling tidak yang tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sedang wukuf di Arafah, tidak sunnah untuk puasa. Mereka yang sedang menunaikan ibadah haji sedang wukuf, tidak disunahkan untuk berpuasa. Sedangkan kita di tanah air masing-masing disunahkan untuk berpuasa. Pahalanya keren Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Siapa yang berpuasa di Yaum Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Jadi sedapat mungkin ya kita puasa minimal tanggal 9 Dzulhijjah. Hari ini, tahun ini kebetulan jatuh pas hari Kamis. Ya Alhamdulillah. Bagi teman-teman kita yang biasa puasa sunnah Kamis sudah aman, langsung dapat double puasa Kamis sekaligus niat untuk puasa Arafah. Niatkan Arafah, nanti Kamisnya ikut. Niatnya sudah puasa Arafah. Luar biasa. Jadi, kalau mau tambah mulai tanggal 8-nya atau besok misalnya. Besok Senin, yang biasa Senin puasa. Kita Senin puasa, nanti Kamis, atau mau ditambah sampai 4 hari silahkan. Pahalanya dahsyat sekali. Dikatakan Nabi, tak ada amal yang lebih mulia melebihi amal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 4. Kelima, yang keenam, tilawatil Quran, baca Quran. Seperti ibu bapak baca Quran saat sebelum Ramadan, akhir Ramadan. Keber itu kan setiap hurufnya, ya setiap huruf dari Quran kelak akan menjadi cahaya-cahaya dalam kubur kita. Nabi bilang apa? Faqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran kelak di hari kiamat akan datang memberikan pertolongan, memberi syafaat. Jadi di antara yang dapat memberikan syafaat atas sini Allah selain Nabi sendiri adalah Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran. 5 atau 6. Selanjutnya apa? Ya, biasa malam memperbanyak salat sunnah. Kalau di Ramadan kan kita tarawih, sekarang tidak, tapi ganti dengan salat sunnah rawatibnya, tahajudnya. Wow, tahajudnya digeber. Ya nggak apa-apa, seberapa saja, minimal 2/1, 2 rakaat tambah 1. Itu nilainya luar biasa. Puncaknya adalah tanggal 10 Yaumun Nahar. Puncaknya tanggal 10 Dzulhijjah. Apa puncaknya? Menyembelih, memotong hewan kurban. Itu puncak yang paling tinggi bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi yang sanggup berkurban yang diberikan rezeki oleh Allah, hukumnya sunnah muakkadah, bahkan hampir wajib. Imam Ahmad menghukumi wajib. Sebenarnya
Imam Ahmad mewajibkan bagi orang yang sanggup, punya harta, itu hukumnya wajib berkorban setiap tahun. Apa dalilnya? Yang dipakai hujah hukumnya adalah man wajada sa'atan falam yudh fala taqrabanna hadha musallana. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembelih tahun itu, falam yudh, tetapi ia tidak mau menyembelih, tidak berkorban, fala taqrabanna hadha musallana, maka enyah dari tempat sujudku, enyah dari tempat salatku. Nabi murka, Nabi marah. Kalau sudah dimurkai Nabi gimana? Kalau Nabi sudah marah gimana? Wah, hancur kita, Pak. Karena pemegang syafaat itu Nabi. Allah berikan syafaat, Allah berikan hak untuk berikan syafaat kepada Nabi. Kalau Nabi aja marah sama kita, ya, Nabi marah sama kita, gimana? Paling tidak, saya nggak punya, paling tidak, kalaupun Bapak Ibu tidak bisa motong sapi atau kambing, minimal pokoknya kurban. Kalau para ulama itu, Bu, Pak ulama itu, tanggal 10 itu yang penting kurban, yang penting motong hewan, yang penting jangan motong tikus saja. Ayam, itu. Ya, sahabat Nabi itu, ya, sahabat paman Nabi Ibnu Abbas itu setiap tahun kalau nggak punya kambing, motong ayam, ya ayam. Gitu. Punyanya ayam ya awan. Untuk apa, Pak? Jadi kalau udhiyah kurban kambing kan dengan syarat-syarat tertentu. Kambing harus saat ini, kalau kambing sudah poel, kalau umurnya 1 tahun, kalau sapi umurnya 2 tahun, macam-macam dengan syarat. Tapi minimal untuk tanggal 10 Dzulhijjah paling tidak Bapak Ibu kurban. Apalah kalau nggak ada ayam, beli daging lah di Kebayoran tanggal 9-nya. Biar apa? Untuk menjaga hati agar supaya kita nggak tomak. Kalau besok panitia lupa ngasih daging, nggak marah-marah gitu. Semangatnya itu. Di rumah saya ada daging kok, nggak apa-apa walaupun kalau nggak dikasih, mungkin panitia lupa. Jadi nggak tomak. Jadi maksudnya itu tanggal 10 Dzulhijjah itu disunahkan kita untuk motong apa saja, yang penting yang halal, binatang halal. Mau mintok, mau apa, ayam, mau bebek, silahkan aja lah. Sunnah untuk motong. Nah kalau kurban ya jangan bilang kalau kurban kan tadi sudah ada syarat-syaratnya. Saya nggak bisa, harga kambing sekarang 3,5 sampai 4 juta minimal yang paling. Ya sudahlah, beli Kebayoran ayam yang harga 60.000. Bismillah ya Allah, saya hari ini tahun ini bisanya potong ayam, makan sendiri. Tangga dikasih kepalanya tuh, cekernya. Yang penting tanggal 10 Dzulhijjah itu motong. Kalau nggak bisa kurban dengan kambing itu kesunahan. Lebih gitu para ulama itu loh. Jadi kalau mau kurban ya tentu itu gabung misalnya kalau punya duit gitu loh. Jangan sama sekali lalu mengharapin dari musola, ngarepin dari masjid, pas nggak datang marah-marah. Dasar panitia itu. Masa saya nggak dikasih? Nah itu. Jadi para ulama itu sudah mengajarkan kita untuk istighna, merasa kaya, merasa cukup. Nggak sengaja gitu loh, mungkin panitianya nggak sengaja, nggak ngasih itu, nggak sengaja lupa gitu loh. Udah, di rumah juga ada daging kok. Dari mana? Kemarin saya beli di Bayoran, 0,5 kilo, lumayan lah. Walaupun nggak dapat dari Musala Baitur Rahman nggak apa-apa, kan enak gitu. Nah itu ibadah, Pak. Jadi niatkan, karena puncaknya itu berkorban itu apa sih, Pak? Inti dari kurban itu adalah cinta, menunjukkan cinta kita kepada Allah. Intinya itu ingin mendapatkan cinta dari Allah dengan cara berkorban. Qoroba yaqrobu kurbanan, dekati, ya. Artinya kurban itu mendekat. Ternyata untuk mendekat menunjukkan cinta kita kepada Allah, Allah butuh bukti. Apa yang kau mendekat? Dengan apa kau mendekat denganku?
Saya bisanya mendekat dengan ayam ya Allah. Ya sudah, nggak bisa dengan ayam. Telur 27.000 sekarang 1 kilo ya. Ayo, saya lewat di samping saya itu ada toko 27 1 kilo. Ya sudah, bisanya belah telur. Udah beli itu 1 kilo. Diperbolehkan bisa. Loh, memang begitu Pak. Jadi kurban tanggal 10 itu sudah bisanya motong belah telurnya telur aja udah. Jangan sama sekali cuma ngarep-ngarep gitu. Maksudnya itu. Jadi para ulama itu maksudnya adalah jangan ada dalam hati itu sifat tomaknya itu. Menghilangkan sifat tomak dengan cara itu kita berkurban juga. Udahlah pagi-pagi habis sholat Id Idul Adha kan kita disunahkan tuh habis sholat kan disunahkan makan. Kalau sholat Idul Fitri kan sebelum suruh makan. Kalau Idul Adha setelah sholat kan suruh makan. Adanya telur, ya udah telur kita cabiin, nggak kalah. Anggap aja itu makan daging, keren. Kasih tetangga 1 kilo 16 butir kalau yang kecil-kecil kan lumayan, masa udah seharian itu. Kasih tetangga berapa? Saya hari ini kurban apa? Telur, keren tuh. Telur puyuh. Telur puyuh itu 1 kilo bisa 30 butir. Jadi, tapi namanya bukan kurban. Ya, yang kurban itu yaitu tadi kambing, sapi, unta. Ya, itu menyembelih saja. Pokoknya berkurban. Jadi mengeluarkan yang ada dalam diri. Itu sebetulnya semangat memotong itu. Semangat memotong itu ketika darah keluar itu apa semangatnya? Keluarkan sifat-sifat buruk dalam diri, kesombongan dalam diri, darah mengalir itu saat binatang kurban dipotong itu. Saat saudara-saudara kita lempar jamarah, apa doa jamarah itu? Kan melempar setan-setan. Maksudnya setan, kalau kita setannya di mana? Bukan di jabal itu, di setannya ada di sini. Setannya ada di tubuh kita. Lemparkan rakus, lemparkan sum'ah, lemparkan ujub, lemparkan kesombongan. Itu nilainya. Nilainya untuk kurban itu. Saat darah mengalir itu sebagai simbol, keluarkan semua sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat tadi itu. Itu maknanya seperti itu. Nah, fikihnya dijelaskan oleh para ulama. Kambingnya harus begini, harus yang sehat, itu fikih. Tapi filosofi perbuatan itu, hikmah di balik itu mengeluarkan segala sifat-sifat buruk. Ya, betul itu Pak. Jadi sifat agar supaya kita nggak tomak tadi, ya sudahlah. Ya alhamdulillah. Yang di rumah adalah pokoknya masih ada. Kalau beli ayam masih habis sholat Id pulang ke rumah bisa malamnya bisa bikin opor ayam, ya makan opor ayam. Kalau nggak opor ayam ya opor telur ayam, nggak apa-apa. Ya, opor telur kan enak juga kan? Enak. Pokoknya jadi berkorban untuk mengeluarkan sesuatu dari diri kita. Jadi kalau motong ayam jangan katakan kurban, bukan kurban. Motong ayam itu yang saya maksud adalah menyembelih yang kita sanggup. Jika kita nggak bisa udhiyah, kalau udhiyah itu adalah kurban. Jadi kambing, domba, sapi, unta itu namanya udhiyah. Tapi kalau selain itu motong bebek, motong ayam silahkan. Untuk apa? Ulama mengatakan untuk menghilangkan sifat tomak dalam dirimu. Jika sewaktu-waktu panitia nggak lupa nggak ngasih daging, masih bisa berkata di rumah ada daging bebek lebih enak daripada daging sapi. Kan keren. Udah gitu nanti besok beli bebek, enak, apalagi dikremes. Sip. Nah sekarang sebagai penutup, selalu masih berkali-kali tanya kepada saya, termasuk Bapak juga masih tanya, boleh enggak panitia jual kulit? Padahal sudah hampir setiap tahun saya sampaikan, di sini juga saya sampaikan, panitia boleh enggak jual kulit kurban?
Tidak boleh, haram hukumnya jika ini. Jika panitia tidak meminta kepada yang korban. Makanya saya bolak-balik bilang gitu, halal sah, halal boleh korban jual, syaratnya di awal ada ikrar. Tahun lalu juga saya sampaikan di sini. Kalau ada kambing, Pak, ini ya, Pak, nanti tolong ya kulitnya untuk panitia, serahkan ke panitia. Oh siap. Buat apa saya daging, Pak? Saya serahkan panitia. 1 kambing, 2 kambing, semua. Kalau perlu di meja itu tulisin. Tolong baca, Pak, ikrar. Saya serahkan kulit kambing saya kepada panitia. Setuju, Pak? Setuju. Ya sudah. Itu ikrar. Secara fikih seperti itu. Sapi itu berapa? Ada 3 atau 4. Semua yang ikut tasakur sampaikan, Pak, kulitnya untuk panitia ya. Ya, Pak, Pak. Masa ia mau ambil kulit dibagi 7? Dapat berapa senti-senti? Buat apa? Untuk apa? Kan nggak akan dimakan sama panitia kok. Dikembalikan ke masjid, dikembalikan ke musala untuk makan-makan habis itu. Kan dikembalikan juga. Jangan berpikir yang buruk gitu loh. Ini bolak-balik saya bilang, halal boleh panitia itu menjual kulit dengan catatan tadi ada ikrar dari pengorban yang kulitnya diserahkan kepada panitia. Kalau sudah diserahkan, terserah panitia. Ibu, bapak kasih daging ke saya. Saya dikasih dari Baitur Rahman saja. Saya mau pakai, mau saya sate, mau saya makan, saya mau kasih orang lain, saya mau jual, boleh nggak? Hak saya, gitu loh. Saya mau sate, saya mau pakai opor, saya mau kasih saudara saya masih ke tetangga saya, itu terserah saya. Kalau sudah diserahkan ke saya, sama. Maka caranya adalah nanti itu Mas Tri dan teman-teman panitia yang nyumbang itu termasuk itu sapi-sapi ditanya kalau mau ikrar sebelum motong itu kepada semua yang penyumbang tasakur yang ikut tabungan sapi kurban ini, apakah ada yang mau mengambil kulitnya? Siapa tuh saya mau ngasih kulit di kampung untuk beduk, ya silakan ambil, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi oh nggak apa-apa, ya sudah kasih panitia ya, ya sudah panitia rembukan, dia apa dijual, boleh nggak? Boleh, sudah milik panitia kok. Jadi jangan bodohnya, bodoh kok kebangetan. Saya sempat marah itu sama di masjid itu. Katanya ini, kan saya sudah bolak-balik dari tahun dulu saya sudah sampaikan itu. Sampai busuk akhirnya apa? Dosa enggak? Dosa dibusuk dibuat itu tabdir namanya, mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Jadi orang yang tabdir itu temannya setan. Coba, nggak ada yang mau menjual nggak boleh. Terus diapain itu? Mau nggak? Nggak. Akhirnya ngangkat busuk. Yang dosa siapa? Panitia dosa semua. Karena kebodohannya. Saya pernah sempat dengar waktu itu. Ya Allah, saya bilang. Kan waktu sejak zaman saya sudah saya kasih tahu. Nggak masalah. Yang dilarang itu, yang ada di TikTok itu. Coba dengerin. Kan ada, nanti muncul lagi. Haram jual daging kulit. Betul haram. Menjual daging, menjual kulit hewan kurban haram. Tapi menjual kulit hewan kurban yang sudah dikasih sama penitia, halal. Kalau nggak ada ikrar sama sekali, nggak ada akad, ya haram. Memang itu punya yang berkorban kok. Kecuali ngomong, gitu loh. Makanya yang bagus itu tadi di meja nanti ditulisin ikrar. Saya serahkan kulit kambing saya kepada panitia. Pak, Bu, lihat ini Pak, baca ya. Ya. Bapak setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Udah. Ada 10 kambing di sini milik panitia. Mau dijual-jual. Buat apa coba? Kecuali ada pemilik kambing bilang, Pak, nanti kulitnya saya mau bawa ya di kampung saya mau bikin beduk untuk kulit kambing. Oh silakan, ditandain kambing ini namanya Pak Heru akan dibawa ke kampungnya. Silakan itu. Jangan diem. Nah itu. Ini ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan debat lagi.
Saya berkali-kali mengulang dan masih ada yang tanya. Yang tanya Ustadz juga, ya Allah bolak-balik, nggak pintar-pintar. Tapi itu nggak masalah, saya bolak-balik. Setiap tahun tanya lagi. Jadi itu cara kita, nggak akan ada yang menyalahkan, sudah hak panitia. Jangan juga panitia itu santai saja teman-teman. Saya tuh kalau dihitung udah lebih hampir 30 tahun jadi panitia. Kalau di Jakarta saya sudah 35 tahun. Setiap tahun jadi panitia kan sudah 33 tahun. Bener aja dicaci maki, apalagi salah. Jadi nggak usah heran. Dirasanya santai aja. Disalahin orang biasa. Jangan mundur diomongin orang. Kita ini sudah capek. Tujuan kita cuma sana. Jadi nanti jadi panitia nggak usah merasa kalau orang nggak senang dengan kita, biasa. Panitia itu kerja bener aja diomongin, apalagi ada ya. Jadi terima aja, itu jadi bekal kita. Nah, karena tema kita untuk bekal kubur, ya sudah, laksanakan, insya Allah menjadi bagian bekal kita. Laksanakan panitia dengan cara yang baik. Nanti dikasih gitu Mas Ri, untuk yang sapi biar tenang bahwa kulit diserahkan kepada panitia, habis itu panitia yang jual, silakan. Jangan sampai nggak ada yang mau tapi ngangkrak jadi membusuk, panitia bisa semua karena tabdil mubadir. Kecuali ada yang mau, Pak, ada pengurus masjid, pengurus yang mau, saya mau bikin kerupuk, silakan pakai, kita ambil itu. Tapi kalau tidak ada sama saya, panitia rembukan ini mau diapain, kita jual aja, panggil pembeli. Jadi halal selama sudah menjadi milik panitia, makanya ada ikrar tadi. Ini saja, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.